Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang karya ilmiah yang beranggota saya Muhammad Rifadli Yusuf dan Meda Luciani. Yang pertama, pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang mencajikan fakta dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Pendapat lain juga mengatakan karangan ilmiah adalah suatu karangan atau tulisan yang diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dan bidang tertentu, disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan yang bersantu bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keilmuannya. Salah satu hal penting yang dimiliki oleh lulusan perguruan tinggi adalah mampu berpikir dan menghasilkan suatu karya ilmiah. Karya tulis ilmiah ialah atau tulisan yang dihasilkan melalui prosedur atau metode ilmiah. Secara umum, karya ilmiah didefinisikan sebagai tulisan yang mengungkapkan buah pikiran yang diperoleh dari hasil pengamatan, penelitian atau peninjauan terhadap sesuatu yang disusun menurut metode dan sistematika tertentu, dan isinya serta kebenaran dapat dipertanggungjawabkan. Karya tulis ilmiah merupakan suatu tulisan yang memaparkan hasil penyelidikan, pengamatan, pengumpulan data yang didapat dari suatu penelitian, baik penelitian lapangan, tes laboratorium ataupun bagian pustaka. Dari kedua definisi ini menegaskan bahwa yang dipaparkan dalam karya ilmiah adalah hasil penelitian atau pengkajian yang dilakukan oleh seorang atau sebuah tim kajian atau penelitian, bisa berbentuk penelitian lapangan, penelusuran literatur, atau pengamatan. Di unsur karya ilmiah, yang pertama, judul tulisan ilmiah merupakan tema yang menggambarkan secara singkat tentang masalah. Judul harus dirumuskan secara jelas, singkat, relevan dengan isi tulisan. Yang kedua, kata pengantar. Kata pengantar merupakan salah satu bagian awal atau pendahuluan dari sebuah karya ilmiah. Umumnya di dalam kata pengantar karya ilmiah ini penulis pengucapan rasa syukur dan terima kasih kepada pihak yang telah membantunya menyelesaikan karya ilmiah tersebut. Yang ketiga, abstrak. Abstrak merupakan bagian penting lain yang perlu diperhatikan. Abstrak juga merupakan suatu bagian uraian yang sangat singkat, jarang lebih penting dari 6 atau 8 baris, dan digunakan untuk menerangkan kepada para pembaca aspek-aspek mana yang dibicarakan mengenai pokok permasalahan pada umumnya. Abstrak merangkum isi tulisan yang mencakup masalah, tujuan, metode, dengan tekanan utama pada hasil kegiatan ilmiah. 4. Pendahuluan. Dalam pendahuluan juga ada beberapa aspek seperti latar belakang, tujuan, dan manfaat karya tulis. Yang pertama, latar belakang. Pada bagian ini, penulis biasanya menguraikan latar belakang ketertarikannya, membahas objek yang menjadi inti penulisan. B. Tujuan dan manfaat. Kemukakan tujuan dan manfaat penelitian yang dikerjakan. Sedapat mungkin dijabarkan keduanya, baik dari lingkungan akademis maupun masyarakat secara umum. Yang kelima, landasan teori. Setiap kajian ilmiah harus memiliki dasar teoritis yang kuat. Sehubungan dengan itu, penulis harus benar-benar teliti menentukan dasar teoritis yang akan mendukung upaya mengkaji masalah dalam tulisan tersebut.
Selanjutnya akan dibacakan oleh Melda. Yang keenam, metode penelitian. Bagian ini menjelaskan bagaimana data diperoleh dan teknik apa yang digunakan untuk menganalisanya, dan bagaimana cara menelitinya dengan berbagai macam metode dan yang digunakannya. Yang ketujuh ada pembahasan. Setelah bagian pendahuluan penulisan dengan memaparkan informasi atau data yang telah diperoleh, sub dari bagian isi biasanya tergantung pada ruang lingkup masalah. Bila masalah yang hendak dibahas terdiri dari 3 butir sub bagian isi bisa menjadi tiga bagian isi. Penulisan harus melakukan analisa berdasarkan pertanyaan yang muncul pada bagian. Yang ke-8 itu ada penutup. Sebagian penutup. Pada bagian ini penelitian juga memberi simpulan dari hasil penelitian. Simpulan tersebut harus disajikan dengan berdasarkan sederhana dan singkat agar pembaca bisa lebih menangkap hasil penelitian secara ringkas. Yang ke-9 ada daftar pustaka. Setelah bagian penutup, karya tulis diakhiri dengan daftar pustaka atau bibliografi. Bagian ini termasuk bagian yang penting karena sebuah karya ilmiah biasanya menggunakan referensi pendukung, tidak hanya batasan minimal maupun maksimal dalam menggunakan referensi. Kesimpulannya ada secara umum karya ilmiah didefinisikan sebagai tulisan yang mengungkapkan sebuah pikiran yang diperoleh dari hasil pengamatan, penelitian, atau tinjauan terhadap sesuatu yang disusun menurut metode dan sistematik tertentu, dan yang isi serta kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Karya tulis ilmiah merupakan suatu tulisan yang memaparkan hasil penyelidikan, pengamatan, pengumpulan data yang didapat dari suatu penelitian, baik penelitian lapangan, terus pengamat sistem dapat bertanggungjawabkan. Karya tulis ilmiah berupa suatu tulisan yang memaparkan hasil penyelidikan, pengamatan, pengumpulan data yang didapat dari suatu penelitian, baik penelitian lapangan, tes laboratorium, ataupun ajian pustaka. Kedua definisi ini menegaskan bahwa yang dipaparkan dalam karya ilmiah adalah hasil penelitian atau pengkajian yang dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim. Kajian atau penelitian itu bisa berbentuk penelitian lapangan, penelusuran literatur, kepustakaan, atau pengamatan observasi.